saham kita bagus, semakin tinggi, semakin mahal, otomatis kita mendapatkan modal yang lebih banyak kan. Nah, karenanya nanti balik-balik lagi ke pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Seperti itu. Nah, ini. Jadi, dalam capital structure ini memilih keputusan yang akan memaksimalkan kekayaan dari pemilik. Ini ya, dengan cara maximizing the value of ini. Jadi sebenarnya ini maximizing the value of the firm atau minimizing the WACC. Tapi ingat, tujuan utama perusahaan, tujuan utama financial manager itu meningkatkan value of the firm. Seperti itu. Nah, ini itu capital structure, balancing theory sama taking order theory. Yang pertama balancing theory. Jadi kita menggunakan Modigliani and Miller, MM ya. Jadi ada MM1, MM2. Cuman ini kalau di modul, kalau kita lihat modul, nggak dijelaskan ya MM1, MM2. Jadi nggak usah terlalu dipikir MM1, MM2 karena di modul nggak dijelasin. Harusnya sih ada. Karena memang ini ada 2 proposition. Cuman pada intinya kita berbicara ini ngikut modul aja ya. Jadi pada intinya kita berbicara beberapa kondisi. Ada ketika ini. Jadi struktur modal pada pasar modal sempurna dan tidak ada pajak, kemudian pasar modal sempurna dan ada pajak, kemudian ada biaya kebangkrutan. Kita membicarakan mengenai tiga situasi itu. Ini ya. Under 3 special cases itu yang penting. Nah ini. Jadi kalau di sini kan dia ada 2 proposition. Yang pertama adalah dia maximizing ini. Maaf ya, agak pilek. Sebentar. Ini kok ini.
Jadi oke, lanjut ya. Untuk pasar modal, ingat tadi MM kan ada dua, MM satu ini. Nih, jadi MM1. Nah, ketika proposition 1 kita menggunakan firm value, tapi kalau proposition 2 kita menggunakan WACC. Kalau di modul itu sepertinya hanya menggunakan firm value ya, karena nggak membahas WACC. Ingat kan ya WACC itu apa? Nah, ini tiga asumsi, tiga case ya. Tiga case. Pokoknya case yang pertama ingat dia pasar yang efisien, tapi nggak ada ini. Ini yang paling sempurna ya, paling sempurna itu case pertama. Jadi dia nggak ada pasar. Dia di pasar efisien, nggak ada pajak, nggak ada bankruptcy cost, nggak ada biaya kebangkrutan. Juga ini, sebentar, ketika kita membicarakan tentang teori struktur modal, kita ini melihat ada nggak sih ini perubahan struktur modal ketika kita menggunakan asumsi bahwa keputusan investasi dan keputusan dividen atau kebijakan dividen itu konstan. Jadi nggak ada yang berubah dari kebijakan dividen, juga nggak ada yang berubah dari keputusan investasi. Semuanya dianggap konstan. Ada yang berubah nggak gitu? Under three case ini, under three assumption ini, ketika keputusan investasi dan kebijakan dividen konstan, struktur modal kita berubah nggak? Seperti itu. Itu yang mau dilihat di teori struktur modal. Bankruptcy cost. Iya. Abaikan proposition 2 ya. Tapi ini sebenarnya penting karena memang MM itu ada dua proposition. Jadi kalau yang pertama, the value of the firm is not affected by changes in capital structure. The cash flow of the firm do not change, therefore value doesn't change. Ini dia menggunakan WACC ya. Kalau yang equation ini kita melihat ke ini aja modul. Udah dilihat di modul di halaman 613. Jadi ini PTA contohnya ya, diberi nanti kalau lihat di slide itu dia memakai WACC. Jadi dia memakai ini proposition 2. Nah, kalau kita lihat di 613 PTA ini ya